Sebentar lagi email ilegal bakalan disuntik mati. Jangan bengkok gini, nanti jatuh ini bengkok jarumnya. Nengok sana. Nah. Yang ditarik dulu. Eh. Jangan apa? Jangan goyang. Jangan goyang. Email ilegal sebentar lagi bakalan disuntik mati. Di antaranya HP-HP yang mengadopsi email ilegal itu antara lain iPhone X Inter dan salah satunya juga adalah smartphone limbah Jepang yang sering aku bahas. Nah, jadi hal ini sebenarnya baru aja aku bahas kemarin-kemarin di 2 atau 3 video sebelumnya, yaitu tentang email-email ilegal yang dipakai di smartphone limbah Jepang. Jadi pemerintah baru aja melakukan penyitaan terhadap 191.000 smartphone dengan email ilegal dan 170.000 diantaranya adalah smartphone iPhone X Inter. Nah, ini memang banyak banget nih yang pakai. Bahkan biasa teman-temanku sampai ada yang ngira kalau iPhone itu memang suka hilang-hilangan sinyalnya, padahal dianya aja yang sebenarnya pakai iPhone X Inter. BTW itu iPhone berapa ya? Sorry banget, 7 plus kalau iri bilang. Nah, kalau dari kasus-kasus yang aku baca itu ada 6 tersangka dan 2 diantaranya adalah dari pihak Kemenperin itu sendiri ya. Jadi bisa dibilang apa yang aku bilang kemarin itu sebenarnya benar, dimana banyak jasa-jasa suntik email. Ada juga yang bilang itu permanen dan pada bilang itu resmi, padahal sebenarnya menurutku itu nggak resmi. Dan ternyata kemungkinan besar adalah pihak-pihaknya adalah ya 2 orang itu tadi yang dari pihak Kemenperin itu sendiri yang melakukan tindakan ilegal. Nah, artinya tentang email-email ilegal ini semakin dipertegas pemerintah ya sejak tahun 2020 kemarin, udah 3 tahun yang lalu, dan sepertinya tahun ini bakalan jauh lebih tegas dan keras lagi tuh. Jadi awal kemunculan email legal tuh sebenarnya sudah lama ya sepertinya, cuman dia baru marak-maraknya beberapa tahun yang lalu, lebih tepatnya saat tren iPhone X Inter itu mulai bermunculan, sama juga tren limbah Jepang itu mulai bermunculan. Digaji berapa sama Pestor? Digaji berapa sama Pestor? Digaji berapa kalian? Digaji berapa kalian sama Pestor? Digaji berapa kalian sama Pestor? Jadi tren itu sebenarnya bukan kita yang atur, bukan juga seller Indonesia yang atur, melainkan bisa dibilang tren ini bermula dari orang-orang Jepang itu sendiri sih sebenarnya, yang mana mereka ganti smartphone tiap 2 atau 3 tahun sekali. Tiap kali ada merek baru keluar, kemudian smartphone mereka itu dikembalikan ke provider, yang mana oleh provider ini dijual ke negara-negara seperti Indonesia, entah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina. Mungkin juga ikut serta memasukkan HP-HP yang sudah nggak dipakai dari Jepang itu ke negara mereka. Nah, jadi dibarengi dengan kenaikan tren iPhone X Inter dan limbah Jepang inilah mulai marak bermunculan email ilegal. Jadi supaya HP-HP second impor yang masuk dari negara lain ke Indonesia itu tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya seperti HP-HP resmi pada umumnya. Jadi mulai banyak oknum-oknum yang mencoba untuk menawarkan jasa suntik email. Jadi banyak yang menyebutnya sebagai email Kemenperin atau email Bea Cukai, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai right email, ada juga yang menyebutnya sebagai suntik email. Jadi sama aja tuh, itu semuanya sebenarnya sama aja, sama-sama email ilegal, sama-sama tidak resmi intinya. Nah, sebenarnya tentang penggunaan email ilegal ini udah diperingatkan pemerintah sejak tahun 2020, tepatnya 15 Desember ya. Jadi untuk HP-HP yang masih pakai email yang nggak resmi, tapi HP-nya itu sudah aktif sebelum tanggal 15 Desember 2020, dia kena yang namanya pemutihan. Jadi mereka dapat kayak seperti akses khusus gitu. Jadi buat yang makai sebelum periode itu, email mereka bakalan aman. Itu khusus untuk iPhone X Inter sih. Entah kalau untuk limbah Jepang apakah itu berlaku juga. Tapi untuk device-device yang baru dinyalakan di Indonesia setelah periode itu, setelah 15 Desember 2020, maka mereka akan kehilangan emailnya secara permanen, karena memang sudah diperingatkan jauh-jauh hari sebelum itu.
kenapa email-email ilegal seperti ini harus disuntik mati? Sebenarnya jawaban simpelnya ya karena ini tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa beredar di Indonesia. Jadi HP-HP yang tidak resmi itu masuk ke Indonesia caranya gampang banget kan. Tidak memenuhi sertifikasi TKDN, juga nggak bayar IMEI karena IMEI-nya kan ilegal. Jadi IMEI itu nggak dibayarkan ke pemerintah, melainkan dibayarkan ke si pemilik jasa unlock IMEI ini tadi. Dan itu dianggap oleh pemerintah sebagai potensi kerugian yang sangat besar ya. Karena memang kalau dihitung-hitung dari total 191.000 smartphone yang disita itu, potensi kerugian yang dialami oleh negara Indonesia kurang lebih sebesar 350 miliar. Itu jika mengacu pada PPh 11,5%. PPh itu pajak penghasilan ya. Maraknya HP-HP ex-Inter atau limbah Jepang ini masuk ke Indonesia itu bisa perlahan-lahan membunuh penjualan HP-HP resmi. Kayak ya kalian tahu sendiri lah HP-HP resmi. Bahkan iPhone sendiri pun sebenarnya udah mulai tergerus pasar resminya. Kayak dengan maraknya iPhone ex-Inter yang masuk ke Indonesia dari negara luar, itu jadi iPhone-iPhone yang dibawa sama distributor besar yang resmi seperti iBox itu kemungkinan besar jadi nggak laku. Karena toh buat apa orang rugi-rugi beli iPhone iBox dengan harga mahal, sedangkan iPhone black market aja itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan IMEI yang sama seperti HP pada umumnya apabila IMEI itu nggak diblokir dan harganya lebih murah lagi. BTW itu iPhone berapa ya? Sorry banget, 7 plus kalau iri bilang. Lagi sama juga limbah-limbah Jepang, kayak konsumen akan merasa untuk apa mereka menghabiskan uang sebanyak 2 kali lipat lebih banyak sedangkan mereka bisa mendapatkan smartphone dengan spesifikasi yang sama bagusnya hanya dengan mengeluarkan uang separuh dari harga HP-HP resmi. Karena kita tahu sendiri ya, Sony yang masuk ke Indonesia yang dari Jepang itu harganya paling kisaran 1,5 juta, kisaran 2 juta, 2.500.000, 3 juta udah paling mahal lah. Sedangkan kalau kita mau beli HP resmi dengan spesifikasi yang sama, itu paling tidak kita harus menggelontorkan dana 2 kali lipat dari ketika kita membeli HP-HP limbah Jepang ini tadi atau HP ex-Inter ini tadi. Dan itu selisih yang cukup jauh yang memang kalau dilihat-lihat itu akan berpotensi untuk membunuh pasar smartphone resmi di Indonesia. Setelah baca berita yang kemarin banyak beredar itu ya tentang pemblokiran IMEI, itu mungkin user-user dari iPhone ex-Inter atau limbah-limbah Jepang itu bakalan agak ketar-ketir ya, agak sedikit panik karena artinya sebentar lagi HP mereka akan menjadi smartphone yang Wi-Fi only. Dan entah apakah mereka benar-benar membutuhkan IMEI di smartphone-nya atau karena mereka takut harga jualnya menurun. Karena sudah bisa dipastikan kalau HP tidak ada sinyalnya itu pasti harga jualnya akan menurun drastis ya. Apalagi waktu mereka beli sinyalnya ada, waktu mereka jual sinyalnya nggak ada. Dan itu pasti selisihnya lumayan jauh ya kan. Nah jadi pasti banyak yang kepikiran gimana caranya supaya HP-nya yang keblokir itu tadi bisa ke daftar IMEI secara resmi. Dan sayangnya sejauh yang aku tahu masih belum bisa dan kemungkinan nggak akan bisa sih, karena satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk membuat HP yang kamu bawa dari luar negeri itu menjadi resmi IMEI-nya itu satu-satunya dengan cara mendaftar bea cukai di bandara. Jadi ini cuma berlaku untuk orang yang pergi ke luar negeri, kemudian dia beli HP di luar, kemudian dibawa masuk ke Indonesia. Karena ketika dia bawa HP itu ke bea cukai bandara, maka HP itu bisa dibuat IMEI-nya menjadi resmi. Tapi salah satu syaratnya adalah kamu membutuhkan boarding pass, bukti penerbangan bahwa kamu dari luar negeri dan masuk kembali ke Indonesia dengan membawa smartphone tersebut. Jadi ini syarat yang sebenarnya sulit banget ya terpenuhi, karena misalnya nih kita beli HP ex-Inter atau limbah, tapi posisi kita di Indonesia nih, kita datangkan HP itu
yang mungkin udah dari distributor lokal di Indonesia sampai ke tangan kita, dan untuk meresmikan itu nggak mungkin kan, kita harus pergi ke luar negeri dulu, ke Jepang dulu misalnya, kemudian masuk lagi ke Indonesia cuma demi menghidupi IMEI dari satu buah smartphone yang kamu pegang, dan itu pasti akan boros biaya banget kan. Dan mungkin misalnya buat reseller, misalnya kamu nyoba untuk mendaftarkan IMEI di banyak HP, misalnya kamu ada kayak Just Tip gitu, dan kalau menurutku kemungkinan besar itu nggak bisa, karena pasti dilimitasi maksimum per orang untuk bisa menghidupkan smartphone itu maksimum berapa IMEI yang bisa dihidupkan mungkin untuk satu boarding pass, dan sebenarnya itu nggak worth it banget. Jadi untuk kamu yang berpikiran bahwa kenapa nggak dibikin pendaftaran untuk HP-HP dengan IMEI yang ilegal, kenapa nggak dibikin pendaftaran supaya IMEI-nya jadi resmi? Karena itu nggak worth it untuk yang pertama untuk ekonomi, yang kedua untuk negara, yang ketiga ya untuk masyarakat sebenarnya. Karena dengan adanya HP ilegal yang diperbolehkan masuk ke Indonesia secara bebas, apalagi bebas memiliki IMEI secara resmi, itu yang pertama berpotensi kerugian bagi negara, yang kedua dia tidak memenuhi TKDN ya. TKDN itu minimal 40% kan untuk bisa HP resmi ke Indonesia, dan itu mendatangkan potensi peluang besar yang ketiga, yaitu menyerap tenaga kerja. Sedangkan HP-HP yang nggak resmi ini masuk ke Indonesia tanpa memberi efek ekonomi yang baik untuk negara kan. Jadi bisa dibilang itu HP masuk kayak seenak jidat aja gitu, nggak ada menyumbang devisa untuk negara, kemudian nggak bayar pajak, nggak bayar bea cukai, kemudian nggak ada menyerap tenaga kerja lokal dalam membuatnya. Dan itulah alasan menurutku kenapa nggak akan ada pendaftaran IMEI secara resmi untuk HP-HP yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Jadi dampak positifnya apa? Nah, jadi dampak positifnya itu paling dirasakan oleh produsen HP resmi dan produsen HP lokal di Indonesia. Karena dengan naiknya tren kemarin itu, tren iPhone X Inter, kemudian tren limbah Jepang, dengan maraknya tren itu semakin naik, semakin banyak yang tertarik, maka itu bisa membunuh pasar smartphone resmi di Indonesia, termasuk juga pasar smartphone lokal di Indonesia, kayak contohnya Advan ya, itu yang awalnya sebelum tren iPhone X Inter ini marak aja mereka udah kesusahan ya untuk bisa punya posisi di pasar smartphone Indonesia. Apalagi dengan naiknya maraknya iPhone X Inter dan limbah Jepang, pasarnya Advan ini makin tergerus karena mereka makin dianggap nggak berharga ya, walau memang sebenarnya secara spesifikasi agak kurang bagus sih smartphone-nya, cuman ya produk lokal kita harus support. Nah, jadi dengan adanya kasus ini, dengan adanya pemblokiran IMEI tersebut, maka brand-brand lokal seperti Advan bisa jadi sedikit punya peluang lebih besar lah setidaknya daripada yang kemarin. Sama efeknya juga adalah ekonomi bakalan kembali stabil, bahkan mungkin bisa meningkat beberapa persen lah, karena investor makin berani kan masuk ke Indonesia dengan barang-barang ilegal itu udah sedikit peminatnya, artinya HP-HP resmi akan semakin besar peminatnya. Orang yang awalnya mau beli iPhone X Inter pada akhirnya udah nggak tertarik lagi, dan mereka dengan segala keterpaksaan akan membeli iPhone iBox atau minimal X iBox masih oke lah. Dan orang-orang yang awalnya tertarik untuk membeli limbah Jepang pada akhirnya udah nggak tertarik lagi. Pada akhirnya mereka bakal membeli Redmi misalnya atau Realme yang seperti itu. Dan dengan maraknya penjualan smartphone resmi, maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin banyak. Pada akhirnya secara makro ekonomi Indonesia akan semakin naik. Kira-kira seperti itu konsepnya. Jadi ya seperti yang aku sebutkan tadi ya, bahwa smartphone resmi di Indonesia itu kalau mau memasukkan produknya ke Indonesia itu mereka harus mengantongi sertifikasi TKDN. TKDN itu kalau nggak salah kepanjangannya tingkat komponen dalam negeri, dan itu syarat minimumnya adalah 40%. Kalau kurang daripada itu maka tidak. Nah, salah satunya adalah bahan baku yang dipakai harus dari Indonesia, kemudian pabrik-pabrik itu mengelolanya harus menggunakan tenaga kerja yang dari Indonesia. Yang jelas itu ada hitung-hitungannya, dan memang secara global, secara makroekonomi itu menguntungkan untuk negara kita, guys.
kalau tadi ngomongin tentang dampak positif, untuk bisa mencari dampak negatifnya gampang tuh guys. Kita tinggal ubah sudut pandang aja. Yang awalnya tadi kita sebagai brand-brand lokal mungkin, atau sebagai brand-brand HP resmi, itu yang mereka mendapatkan dampak positifnya. Kemudian kalau kita lempar ke sudut pandang yang berbeda 180 derajat, maka kita akan menemukan sudut pandang negatifnya. Jadi yang pertama kali kena sudut pandang negatifnya itu adalah seller-seller yang menjual iPhone X Inter dan limbah Jepang. Jadi yang awalnya penjualan mereka lagi tinggi-tingginya nih, khususnya iPhone X Inter itu lagi tinggi-tingginya kan, karena banyak tuh peminatnya iPhone X Inter di Indonesia. Pada akhirnya karena mereka mikir emailnya keblokir ya, dan mereka nggak akan bisa merasakan pengalaman yang didapatkan oleh user iPhone yang dibeli dari iBox. Pada akhirnya mereka mulai meninggalkan tuh iPhone X Inter dan mulai beralih ke iPhone yang dijual di iBox ya kan. Nah, pada akhirnya ini menurunkan pendapatan seller-seller yang menjual iPhone X Inter dan limbah Jepang. Jadi secara singkat bisa saya katakan bahwa daya beli iPhone X Inter dan daya beli limbah Jepang beberapa saat kemudian akan menurun dan sellernya akan merugi. Apalagi seller yang udah nyetok banyak itu ya. Itu dari segi seller, mereka kena dampak negatifnya. Sama selain kerugian seller juga sebenarnya kalau dipikirkan di sudut pandang lain ada sih. Karena notabene-nya HP Sony, limbah Jepang, dan iPhone X Inter itu kan HP yang udah nggak terpakai di negara asalnya ya. Kemudian dibawa ke Indonesia, kemudian masih difungsikan oleh orang-orang Indonesia seperti kita, seperti kamu, seperti saya juga. Cuman yang jadi masalah adalah apa yang akan terjadi setelah HP ini udah nggak ada yang mau pakai lagi. Di negara asalnya udah nggak dipakai. Di Indonesia yang mau pakai bakalan berkurang ya, paling cuma beberapa orang. Pada akhirnya ini HP bisa dibilang nggak ada harganya, dan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika itu cuma menjadi sampah, menjadi limbah dalam artian yang sebenarnya, benar-benar limbah, benar-benar dibuang, dan didaur ulang pun kemungkinan besar enggak ya. Apalagi yang udah terlanjur dibawa ke Indonesia, kemungkinan besar itu cuma mengendap di gudang dan beberapa tahun kemudian itu cuma jadi sampah elektronik ya kan. Tapi yang jelas pasti kemungkinan besar bakalan ditemukan solusinya untuk limbah-limbah seperti itu ya. Entah didaur ulang, atau entah difungsikan kembali, atau mungkin direfurbish dengan spesifikasi yang mumpuni. Mungkin suatu saat akan ada teknologi yang bisa menggantikan chipset di smartphone lama menjadi chipset yang baru, sehingga HP-HP lama tidak perlu dibuang tapi bisa difungsikan kembali. Mungkin, siapa yang tahu ya kan. Kemudian adalah apa yang akan terjadi setelah ini. Oke, kalau dari sudut pandang customer ya, sudut pandang saya sebagai pembeli, atau sudut pandang orang-orang yang sudah membeli, yang jelas yang pertama kali akan terjadi ke depannya adalah banyak sekali iPhone X Inter dan user limbah Jepang yang tidak bisa menggunakan smartphone mereka sebagaimana mestinya. Jadi bisa dibilang akan banyak HP-HP yang kehilangan sinyal. Jadi akan banyak orang yang kecewa, akan banyak orang yang terpaksa membutuhkan HP baru ya kan, yang resmi. Itu salah satunya sih, karena sudah bisa dipastikan HP-HP mereka semua bakalan keblokir ya kan. Dan dari sudut pandang saya sebagai customer, kalau menurutku justru aku semakin senang sih dengan adanya berita ini. Karena yang pertama, penjual HP-HP X Inter dan limbah Jepang yang sudah terlanjur nyetok itu nggak akan ngebuang produknya kan, dan nggak akan dikembalikan ke Jepang juga karena di sana nggak ada yang mau nampung kan. Tapi satu-satunya jalan yang bisa mereka lakukan adalah dengan cara menjual smartphone mereka dengan harga yang lebih murah. Wow, pada akhirnya customer seperti kita akan diuntungkan kan, karena yang awalnya mereka bisa memberikan jaminan email lifetime, seumur hidup, email Kemen Print, bea cukai, suntik email, jasa tiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, dan sebagainya, itu sekarang udah nggak bisa lagi. Dan pada akhirnya keterangan di jualan mereka di e-commerce itu bukan lagi garansi email lifetime, garansi email seumur hidup, melainkan Wi-Fi only. Jadi mereka bakalan cuma bisa ngejual HP-HP yang Wi-Fi only, dan sudah bisa dipastikan harganya akan semakin anjlok ya. Apalagi yang pertama harganya anjlok karena cuma Wi-Fi only. Yang kedua harganya anjlok karena peminat Wi-Fi only kurang banget. Jadi aku harap
harganya bakal lebih turun ya, apalagi khusus untuk Xperia One, Xperia 5 Mark II yang gitu-gitu yang harganya masih lumayan tinggi. Kalau bisa itu turun banget lah ya, secepatnya sih. Kalau bisa aku bakalan borong dan nanti sebanyak-banyaknya, dan nanti aku bakalan review banyak-banyak di channel YouTube ini. Sama juga kayak Pixel 5, Pixel 6, sama Sharp Aquos apalah gitu yang harganya masih 2,5 juta ke atas. Kalau bisa turunlah segera menjadi 2 jutaan ke bawah ya kan. Dan nanti tinggal kita lah sebagai customer yang menikmati pesta besar ini. Cuman itu cuman hipotesaku aja sih sementara karena belum terjadi ya. Tapi pengamatanku ke depannya hal-hal seperti itulah yang akan terjadi. Oke, di sini aku mau coba untuk ngomongin tren yang akan datang. Tren yang akan datang tuh maksudnya kayak kemarin kan udah ada tuh tren-tren iPhone X Inter yang bukan 5 Jepang, yang dari negara-negara luar manapun itu masuk ke Indonesia. Dan setelah itu ada lagi tren naik limbah Jepang yang mana khususnya didominasi oleh HP-HP Sony, LG. Malah awalnya sebelum Sony itu ada brand namanya Fujitsu Raw kalau nggak salah ya. Itu lebih dulu daripada Sony. Setelah itu tren Sony mulai naik, setelah itu LG naik, Sharp naik, setelah itu ada juga tren Google Pixel naik, dan itu dari Jepang juga ya, limbah Jepang juga. Dan kalau aku coba baca tren yang akan datang, sebenarnya simpel aja. Yang merek smartphone yang paling banyak dipakai oleh orang-orang Jepang saat ini itu sebenarnya adalah iPhone. Jadi bisa dibilang orang Jepang itu kan punya tren khusus juga di mana mereka ganti HP tiap 2 atau 3 tahun sekali. Jadi bisa dibilang 2-3 tahun yang akan datang itu iPhone yang dipakai oleh orang Jepang di tahun ini itu bakal menjadi limbah dan bakalan kemungkinan besar akan masuk ke Indonesia. Jadi kita nantikan aja ya. Ini menurutku seperti itu sih, karena kalau kita ngebaca tren-tren yang sudah terjadi sejauh ini seperti X Inter kemarin, seperti Sony, seperti Fujitsu yang terjadi sebelum Sony, itu trennya sama persis. Dan kalau aku coba terapkan rumus yang sama, maka 2 atau 3 tahun yang akan datang tren limbah Jepang yang akan masuk ke Indonesia selanjutnya akan didominasi oleh brand iPhone. Ya mudah-mudahan aja lah ya, pada akhirnya kita bisa mencoba HP dengan logo Apple kegigit meskipun second tapi harganya jauh lebih murah, yang mana itu keren banget sih sebenarnya. Jadi itu aja, nggak ada lagi. Terima kasih banyak sudah menonton sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye. Digaji berapa kalian Mampestor? Digaji berapa kalian Mampestor? Nah, digaji berapa kalian Mampestor? Berapa digaji? Digaji berapa kalian Mampestor? Digaji berapa? Digaji berapa lu Mampestor? Hah? Digaji berapa lu Mampestor? Digaji